Halo semuanya, selamat datang di channel Hasadi dengan gue Aldis. Jadi di video fotografi listen kali ini, di episode ketiga ini, gue akan bahas tentang perbedaan antara format foto atau image quality RAW dan JPEG. Pasti kalian yang masih awam atau bisa dibilang fotografer amatir, bingung antara format foto RAW atau JPEG. Perbedaannya apa aja, kapan harus pakai antara kedua itu, terus keunggulan masing-masing itu apa aja. Nah, pasti kalian sering muncul kan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Jadi di video kali ini gue akan bahas tentang itu. Oke, kita bahas dulu perbedaan antara keduanya ini ya. Jadi RAW itu file data foto yang dihasilkan oleh kamera tapi masih dalam keadaan data mentah. File data ini harus kalian proses dulu di software untuk kalian bisa lihat, seperti di Photoshop atau di Lightroom. Jadi file RAW ini adalah data mentah yang langsung dihasilkan oleh sensor kamera dan dikirimkan ke memory card tanpa adanya pengolahan dulu di dalam kameranya itu sendiri. Maksud pengolahan di sini itu kayak white balance, contrast, saturation, sharpness, dan lain-lain. Nah, karena file datanya ini masih mentah, jadi ukuran datanya ini akan sangat besar. Terus kalau JPEG itu file data foto yang dihasilkan oleh kamera tapi udah dalam kondisi data yang matang. Jadi kalian nggak perlu lagi proses data foto ini dalam software untuk kalian bisa lihat. Atau mungkin kalian pindah ke gadget kalian kayak ke smartphone atau tablet. Itu langsung kalian bisa lihat. Bahkan kalian juga bisa langsung sharing. Misalkan kalian share ke teman kalian lewat WhatsApp, Telegram, atau kalian bahkan langsung bisa upload ke Instagram. Itu udah bisa kalau kalian pakai format JPEG ini. Jadi analogi gampangnya gini, misal kita mau makan bakso. Nah, bakso ini kita analogikan sebagai data foto yang udah jadi dan udah siap kalian upload atau kalian sharing misalkan. Nah, kalau di format foto RAW itu kalian harus belanja dulu bahan-bahannya kayak daging, tepung, kaldu, atau mie. Dan abis itu kalian baru masak di rumah. Sedangkan JPEG kalian datang ke restoran atau warung makan dan kalian beli baksonya itu yang udah dimasak oleh kokinya. Nah, bakso itu di restoran ini nih udah siap untuk disajikan. Nah, ini sama halnya dengan RAW dan JPEG. Di RAW kalian harus masak dulu di software untuk bisa kalian sajikan, sedangkan JPEG itu udah siap untuk disajikan. Terus untuk enak atau enggaknya itu tergantung kokinya. Nah, kalau kita nggak bisa masak, mending kita beli yang udah jadi. Atau di sini kita pilih yang JPEG. Terus kalau kita pinter masak, atau kita seleranya itu masakan sendiri, ya kalian beli bahan-bahannya sendiri, terus kalian masak sendiri. Atau di sini kita pilih format yang RAW. Tapi sering juga kan kita yang jago masak, tapi kita pilih yang udah jadi. Karena butuh cepet dan kita nggak punya banyak waktu buat masak. Ya itu nggak masalah, semua ini kan tergantung kondisi atau selera kalian gimana. Kalau kalian jago masak dan merasa masakan kalian lebih enak daripada beli yang udah jadi, ya kalian pilih yang RAW. Tapi kalau kalian nggak pede dengan masakan kalian dan beli masakan yang udah jadi itu enak-enak aja, ya kalian pilih yang JPEG. Kalau kalian beli bakso yang udah jadi pun, kalian kan masih bisa tambahin kecap, sambal, atau garam biar sesuai dengan selera kalian kan. Nah, di JPEG kalian juga bisa buat retouching foto atau edit biar sesuai dengan kebutuhan dan selera kalian. Nah, sampai sini paham kan dengan analogi bakso ini? Terus buat penamaan format foto ini tiap brand-brand itu beda-beda ya. Kalau di Fujifilm kayak punya gue ini, itu masuk ke image quality, terus di situ baru ada pilihan antara RAW dan JPEG. Untuk RAW cuma ada satu tipe aja. Kalau di Fujifilm X-T200 punya gue ini, tapi kalau beberapa brand lain di tipe kamera high class-nya itu ada pilihan beberapa tipe pilihan gitu di RAW-nya. Biasanya bedanya itu ada di ukuran size foto. Terus untuk JPEG di Fujifilm ada dua pilihan, fine dan normal. Fine jadi tipe JPEG terbaik dengan ukuran size foto yang lebih besar dari JPEG normal. Nah, kalau di Nikon ini, untuk pilihan JPEG ada tiga pilihan, fine, normal, dan basic. Sedangkan image quality RAW hanya ada satu tipe aja. Kalau di kamera-kamera high class, biasanya ada beberapa pilihan file RAW. Ambil contoh di kamera Canon 6D, pilihan RAW di sini ada tiga pilihan. Dari file RAW sampai small RAW dengan ukuran size foto yang lebih rendah tentunya. Nah, gue tampilin aja nih buat kalian biar lebih detailnya. Penggunaan RAW atau JPEG tergantung kondisi kalian. Kalau misal kalian fotografer pre-wedding misalnya, yang nggak menuntut hasil dengan cepat, kalian pilih RAW untuk hasil yang maksimal. Sedangkan kalian yang misalnya tuh fotografer dokumentasi pada suatu event atau suatu pertandingan olahraga misalnya, yang butuh kecepatan untuk publikasi fotonya, kalian pakai aja JPEG. Kalau kalian pakai RAW, kalian akan sangat rugi. Kenapa? Karena yang pertama itu file RAW itu ukurannya sangat besar. Kalau dibandingin dengan JPEG ya,
JPEG itu biasanya ukurannya sepertiga atau seperempat lebih kecil dari file RAW. Jadi misal di memory card kalian, kalau nyimpen file RAW maksimal cuma 100. Kalau kalian pakai format JPEG itu biasanya bisa nyimpen 300 sampai 400-an foto. Bahkan bisa nyimpen sampai ribuan foto kalau kalian pilih format JPEG yang small. Terus alasan yang kedua, file RAW itu nggak bisa langsung kalian sharing atau post sebagai bahan publikasi. Jadi kalian akan kehilangan banyak waktu untuk post processing dulu sebelum kalian bisa pakai dengan sepenuhnya. Sebaliknya, jika kalian pakai format JPEG dalam foto prewedding, kalian nggak bisa memaksimalkan potensi dari foto itu. Kalau kalian pakai format RAW, itu bisa kalian proses sesuai kebutuhan atau sesuai dengan selera klien kalian secara maksimal. Tapi apakah bisa pakai format JPEG aja kalau buat foto-foto prewedding? Jawabannya ya bisa-bisa aja, ini kan juga sesuai kenyamanan kalian sebagai fotografer. Kalau kalian yakin bisa jadi koki yang bisa memaksimalkan bahan-bahan yang ada menjadi lebih nikmat dan bisa memuaskan klien kalian, kalian pilih RAW aja. Jadi, penggunaan RAW atau JPEG tergantung kondisi yang kalian hadapi saat kalian mau ambil gambar dan sesuai dengan kenyamanan kalian juga. Nah, ini sebenarnya udah menjawab pertanyaan kapan kalian harus pakai RAW dan JPEG. Terus pertanyaan ketiga itu lebih unggul mana antara RAW dan JPEG? Sebenarnya ini nggak bisa dijawab secara langsung ya. Karena ini semua tergantung dengan kondisi dan selera kalian sebagai fotografer. Kayak yang tadi kita udah bahas sebelumnya, dalam suatu kondisi, RAW akan jauh lebih unggul dari JPEG. Dan dalam suatu kondisi juga, JPEG akan lebih unggul daripada RAW. Jadi ini nggak bisa kita nilai secara mutlak bahwa RAW akan lebih baik dari JPEG maupun sebaliknya. Ya itu aja sih penjelasannya, semoga kalian paham ya dengan penjelasan gue di Photography Lesson kali ini yang membahas tentang perbedaan antara image quality RAW dan JPEG. Kalau kalian masih ada yang belum paham, kalian bisa tanyain aja di kolom komentar. So, jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya. Jika kalian nggak suka, klik tombol dislike-nya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Thank you udah nonton. Bye-bye.